Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya RR Britamia Rahel Iglesia dengan NIM 13122000039. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus kebocoran data nasabah BRI Life untuk memenuhi tugas hukum dan teknologi yang diberikan oleh dosen saya. Bayangkan semua data pribadi Anda, mulai dari KTP, NPWP, foto rekening bank, bahkan rekam medis, bocor tersebar di internet. Inilah yang terjadi pada lebih dari 2 juta nasabah BRI Life, anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia. Kebocoran ini bukan hanya masalah teknis, ini adalah krisis kepercayaan. BRI Life adalah perusahaan asuransi jiwa milik Bank Rakyat Indonesia, berdiri sejak tahun 1987. BRI Life kini memiliki lebih dari 2 juta nasabah dan mengelola triliun rupiah aset. Sebagai anak perusahaan dari salah satu bank BUMN terbesar, masyarakat percaya data mereka aman. Namun kenyataannya berkata lain. Pada 27 Juli 2021, sebuah akun anonim di forum dark web mengklaim memiliki data milik nasabah BRI Life. Bukan main-main jumlahnya, mencapai 2 juta data pengguna termasuk 463.000 dokumen pribadi. Rincian data yang tersebar: nama lengkap, alamat, nomor KTP, foto selfie dan akte KTP, akte kelahiran, akte kematian, NPWP, bukti transfer, dan data medis. Data tersebut dijual seharga $7.000 atau sekitar 100 juta rupiah. Penjual bahkan membagikan video berdurasi 30 menit sebagai bukti keaslian data. Dr. Pratama Perseda, Ketua CISS-REC atau Communication and Information System Security Research Center, meyakini bahwa kebocoran ini kemungkinan besar disebabkan oleh aksi peretasan. Data teknis yang dibagikan seperti username, password, dan IP address menunjukkan adanya akses ilegal ke sistem internal BRI Life. Jadi ini bukan sekedar keteledoran. Ada indikasi kuat bahwa sistem BRI Life telah berhasil ditembus. Menanggapi hal ini, BRI Life menyatakan telah membentuk tim investigasi internal dan menggandeng tim independen di bidang keamanan cyber. Pemerintah juga tidak tinggal diam. Kominfo, BSSN, dan Kepolisian RI melakukan penyelidikan digital forensik untuk melacak sumber kebocoran. Kominfo menyatakan kami bekerja sama lintas lembaga untuk menyelidiki dan menindak dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Namun, hingga kini hasil investigasi belum diumumkan ke publik secara transparan. Pada saat kejadian, Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Artinya, perusahaan seperti BRI Life tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan kebocoran kepada publik. Hal ini yang membuat banyak korban tidak menyadari bahwa data mereka sudah tersebar, dan sebagian telah digunakan untuk kejahatan. Beberapa korban mengaku mulai menerima SMS penipuan, tawaran asuransi mencurigakan, hingga tagihan dari pinjaman online yang tidak pernah mereka ajukan. Ini dikenal sebagai efek jangka panjang dari kebocoran data. Anda tidak tahu kapan dan di mana data Anda digunakan.
kerugian yang dialami, identitas dipalsukan, rekening dikuras, reputasi pribadi dirusak. Kasus BRI Live adalah peringatan bagi kita semua bahwa di era digital perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab bersama. Ingat, di dunia digital privasi adalah mata uang, dan sekali bocor Anda tidak bisa menariknya kembali. Kasus ini bukan hanya pertama dan bukan yang terakhir, tapi Anda bisa mulai melindungi diri Anda sendiri mulai dari sekarang. Catatan, jika kamu pernah menjadi nasabah BRI Live, cek data dan histori keuanganmu. Dan jika kamu peduli tentang keamanan digital, segera cari tahu apa saja yang bisa kamu lakukan untuk melindungi datamu. Sekian review kasus yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata maupun salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.